Selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada malam ini kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat online ya kebaktian CG kita, Jemaat LEC. Tuhan memberkati. Ya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Aku pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami memuji Engkau pada malam hari ini karena kasih anugerah Bapa yang tidak berkesudahan menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga ya pada malam ini ya Tuhan kami ingin bersama membaca merenungkan firman-Mu. Oh, siang dan malam ya Bapa. Kami tidak mau tinggal daripada rencana Bapa yang sentiasa mengasihi kami dengan setia. Roh Kudus, biarlah Engkau Tuhan yang curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, kepada yang kecil sehingga yang dewasa, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang Engkau ingin sampaikan melalui bacaan kami pada malam ini. Berkatilah setiap jemaat LEC, di mana siaran ini dapat diikuti melalui online maupun di kelompok, di rumah-rumah panjang, di kampung, dan di bandar Limbang ini Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam ini, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita ingin meneruskan dengan tajuk kita pada hari Minggu, yaitu kita harus menjadi pemenang. Jadi bagaimana kita dapat meresponi supaya kita dapat menang? Kita ada 3 cara. Ya, yaitu kita harus mengasingkan diri kita untuk kegunaan Tuhan. Ya, mengasingkan diri kita daripada dunia ini, dan juga kita harus connected, ya, ataupun kita harus ada ya mendorong satu dengan yang lain, ya, walaupun melalui online ataupun telepon ataupun WA, ya, ataupun WhatsApp, ya, di mana kita dapat mengantar message dorongan, ya, supaya kita dapat connected to one another, ya, sebagai ya tubuh Kristus. Dan seterusnya itu kita harus contain one another, ya, kita mendoakan satu dan yang lain. Ya, ini adalah 3 respon kita jika kita mau menang. Jadi pada malam ini kita mempelajari ya daripada 3 nabi, yaitu Nabi Habakuk, Nabi Jefaniah, dan Nabi Yeremia. Yang ketiga nabi ini mempunyai 3 respon yang berasingan, ya, kepada ya seruan Tuhan. Karena mereka ini adalah nabi, maka mereka menerima wahyu ataupun rema ya daripada Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat mereka pada masa ini. Jadi inilah yang kita ingin kupas, pelajari bersama ya dalam masa yang singkat ini. Ya, kita ingin mengetahui apakah yang dikatakan Tuhan kepada Habakuk, kepada Jefaniah, dan kepada Nabi Yeremia. Ya, bacaan ya teks kita ialah diambil daripada Habakuk 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak
kau tolong. Jadi inilah rintihan Nabi Habakuk. Ya, karena masa itu dia berdoa untuk jemaatnya pada masa itu ya yang sedang mengalami satu ketakutan ya daripada ancaman Babel pada masa itu ya. Dan kalau kita lihat kepada teks kita seterusnya, yaitu daripada Jefinia 1 ayat 6 ya, yang bacaannya seperti ini ya. Ayat 6, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan jamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Jadi daripada Nabi Yeremia ya, responnya seperti ini. Ya, Nabi Yeremia membeli tanah ya, seperti tidak menghiraukan apa yang terjadi, supaya orang dapat melihat kuasa Tuhan yang menyertai ya orang yang bersandar akan Tuhan. Ya, Nabi Habakuk dia merintih, bersungut kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, mengapa doa tidak dijawab? Ya, seolah-olah dia ya tidak merasakan ya Tuhan itu ada, Tuhan itu mendengar doa ya, tapi tidak menjawab ya, tidak mengurangkan ya ataupun ya mengubahkan keadaan ya mereka pada masa itu ya. Jadi Jefinia nabi ini ya, mereka tidak mencari Tuhan ya, mereka menyembah berhala ya, mereka tidak menghiraukan Tuhan. Ini satu ya kumpulan yang sama dengan dunia pada hari ini ya, kita lihat. Jadi apa yang dialami oleh Nabi Habakuk juga sama dengan kita pada hari ini ya. Kita telah berdoa sekian lama ya bagi sesuatu, tapi ada kalanya ya doa kita tidak menerima sebarang jawaban ya. Dan pada Nabi Yeremia ya, walaupun keadaan pada masa itu ya agak susah ya, tetapi Nabi Yeremia bersandar akan janji Tuhan yang dia baca ya, karena Tuhan berbicara kepadanya ya pada Yeremia 32 ya ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi, dan kekuatanmu yang besar, dan dengan tanganmu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Nah, kita lihat di sini Nabi Yeremia mengandalkan Tuhan. Dia memuji Tuhan ya, karena Tuhan yang telah mencipta langit dan bumi ya, dan segala isinya dengan baik ya. Tetapi kalau kita kembali kepada Nabi Jefinia, mereka sangat complacent ya dengan kebolehan manusia ya, dengan kekuatan mereka ya, dengan kebolehan mereka ya, sehingga ya tidak menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi ini adalah 3 ya respon daripada 3 nabi ini ya, berasingan ya. Tapi pada malam ini ya kita melihat ya di dalam segala dugaan ya di dalam hidup ini, yaitu
tema kita dugaan kehidupan kita. Jadi mengikut pandang apa yang kita lihat daripada 3 orang nabi. Jadi nabi pertama tadi kita pelajari Habakuk, dia merintih, bersungut, ya, dan bertanya kepada Tuhan, mengapa? Dengan hati yang kurang senang kepada Tuhan, mengapa doa kami tidak dijawab, ya Tuhan? Sebab dia berkata, saya ini seorang nabi, ya, tidak patut, tidak harusnya doa kami tidak dijawab. Dan bagi Jephania, ya, dia melihat orang makin tidak mengindahkan Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, mereka harus balik kepada Tuhan demi dia mengkabarkan Injil atau mengkabarkan firman Tuhan yang telah dia terima, tapi mereka tidak mengindahkan itu. Malah mereka berpaling kepada yang berhala. Jadi bagi Yeremia, responi dia, walaupun, ya, tanah pada masa itu tandus, ya, segala yang tumbuh, segala tumbuhan musnah, tapi dia masih membeli tanah. Kita lihat, sebab dia telah percaya kalau Tuhan telah mencipta ataupun telah membentukkan sesuatu, ya, langit dan bumi dengan kekuatan yang besar, ya, dan dia tidak ada halangan untuk melakukan apa saja. Jadi tindakan Yeremia mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Jadi di sini kita melihat, ya, tidak terlalu susah bagi Tuhan kalau kita terus membaca dalam Yeremia 32 ayat 26, ya, 43 ayat 44, ya. Tidak ada yang terlalu susah bagi Tuhan. Ini kata Yeremia. Ya, jadi Yeremia melihat firman Tuhan ini akan memulihkan, ya, tanah mereka. Kalau kita lihat pada ayat 43. Ya, ayat 43, tanah yang tandus. Kalau kita lihat Yeremia ayat ke-43. Yeremia 32, ya, ayat ke-43. Kita lihat di sini, orang akan membeli ladang lagi di negeri ini. Yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan haiwan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim, ya, orang Babel. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, mementeraikannya, dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Nagib. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi inilah, ya, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia. Kita melihat di sini. Ya, jadi Tuhan memulihkan tanah mereka. Jadi saudara dan saudariku, ya, dalam waktu yang singkat ini kita dapat mempelajari, kalau kita kembali kepada Tuhan, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita tetap mengingati akan janji-janji Tuhan yang telah dimeteraikan, ya, kepada kita, ya, melalui Yesus Kristus yang disalib. Karena kata Yesus sudah selesai, ya, maka segalanya selesai. Jadi pemulihan, ya, daripada dosa-dosa kita,
pemulihan dari akibat-akibat hukuman penindasan kita sudah selesai. Maka dengan itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ya alamilah segala pencobaan dengan tenang, tabah, tidak bersungut-sungut, ya kita tidak merintih, ya seperti Habakuk. Juga kita tidak berpaling kepada yang berhala seperti Yefinia, ya kita melihat. Jadi ini yang kita lihat bezanya. Tapi walaupun ketiga nabi ini berbeza cara meresponi firman Tuhan, tapi kasih Tuhan tetap akan sama. Ya, kalau kita lihat kepada Habakuk, Habakuk pasal 3 ya ayat 2 ya. Habakuk 3 ayat 2 begini bacanya. Tuhan telah ku dengar kabar tentang Engkau dan kerajaan-Mu ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam mereka ingatlah akan kasih sayang. Ini doa ya Nabi Habakuk. Ya, setelah mereka sangat kecewa, ya. Jadi apa yang ada pada ayat 3, Allah datang dari negeri Teman dan Yang Maha Kudus dari pergunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya sinar, cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Ya, mendahuluinya perjalanan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendahkan bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Jadi kita lihat di sini ya, beberapa ayat di sini kita dapat melihat Tuhan itu berkuasa. Ya, Tuhan mendengar ya rintihan kita, ya. Tuhan juga akan datang. Ya, kita lihat di sini ya, kalau kita lihat tadi Allah datang dari negeri Taman ya kepada ya Habakuk. Jadi Allah juga datang kepada kita, saudara-saudariku. Ya, ia datang kalau kita lihat dia mengubah kita. Ya. Yefinia ayat yang ke 14 hingga 17. Kalau kita melihat di sana ya. Yefinia 3 ayat 14. Kita melihat di sana, bersorak-sorailah hai putri Sion. Ya, termasuk kita. Ya, putri Sion ini sebab kita ya di Bukit Sion kita menyembah, bukan lagi ya di Mount Sinai. Ya, di waktu Musa menerima firman Tuhan. Kita di Bukit Sion. Mengapa? Ya, karena Yesus Kristus. Jadi bersorak-sorailah hai putri Sion. Ya, termasuk kita. Ya, putri Sion. Bertempik soraklah hai Israel. Ya, juga ya, umat pilihan Tuhan. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Telah menebas penasa musuhmu, Raja Israel. Yakni Tuhan ada di antaramu.
engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Ayat 16, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion. Ya, kepada kita, janganlah takut. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Jangan kita letih, jangan kita lemah. Ya, di dalam kita mengandalkan Tuhan. Ya, kita terus berdoa terus. Ya, kita minta Tuhan pakai kita terus. Amin. Jadi di sini kita melihat ayat yang terakhir, ya Tuhan Allahmu ada di antara sebagai pelawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang kerana engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak kerana engkau dengan sorak-sorai. Jadi di sini kita melihat kita menerima jawaban. Ya, doa kita dijawab Tuhan. Ya, pada waktunya kita memerlukan. Karena bagi Tuhan kita, bagi Allah Israel tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi dengan itu, saudara yang Tuhan kasihi, ya, kita harus terus bersandar. Kita harus mengharapkan janji Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Ya, maka dengan itu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, ya, message untuk kita pada malam ini ialah doa kita tetap dijawab Tuhan. 3 perkara yang Tuhan akan buat bagi kita ialah 1, Tuhan menjawab doa kita. Tuhan memulihkan kita dan Tuhan menyelamatkan kita seperti umat pilihannya yang telah bersama Nabi Habakuk, bersama Nabi Yeremia, dan bersama Nabi Yeremia. Dan dengan itu, Bapak Ibu, kita juga apa kurangnya pada masa kini. Walaupun kita telah berdoa bagi sekian lama bagi penyakit yang telah sedang melanda dunia kita, tapi jangan putus asa. Terus kita berpegang kepada janji Tuhan. Karena kalau Tuhan yang telah membentuk langit dan bumi, Dia dengan tangannya yang berkuasa akan membebaskan kita. Amin. Jadi dengan itu kita membaca ayat yang ke-38 dan 40, Yeremia 32. Kalau kita lihat apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Yeremia, ayat 38 seperti ini. They shall be my people and I will be their God. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Yang ke-39, aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Ayat 40, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan aku akan membuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Walaupun di waktu umat Tuhan ingin menjauh kepada berhala, Tuhan sendiri dengan kasih anugerahnya akan mengumpulkan kita kepadanya. Sangat baik dan sangat indahnya kita ada
di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, bacaan terakhir kita, ya, kita membaca dalam Yefenia, ya, Yefenia ayat pasal 3 ayat 17 hingga 20, ya. Sebelum kita kembali kepada Yeremia, ya, kita tutup. Jadi ayat yang 18, ya 17, kita mulai 17, ya kita sudah baca tadi. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pelawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ayat 18, seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Puji Tuhan. Ya, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ayat yang terakhir, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Kita lihat di sini. Ya, kalau kita baca di dalam Inggris, lebih lagi kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di sini. Ya, kalau kita baca, the Lord your God in your midst, the mighty one will save. He will rejoice over with you gladness. Yeah, he will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. He will rejoice over you with singing. Betapa besarnya kasih Tuhan di sini. Ya, kita lihat kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita. Jadi dengan itu Bapak Ibu, janganlah kita khawatir, janganlah kita gelisah dalam keadaan yang seperti ini. Kita merasa sangat tertindas, sama dengan waktu Nabi Habakuk, sama dengan waktu Nabi Yefenia, sama dengan masa waktu Nabi Yeremia. Umat Tuhan sangat merasakan guncangan dalam hidup mereka. Begitu juga kita pada hari ini. Tapi teruslah kita bersandar kepada Tuhan. Ya, haruslah kita mengasingkan diri kita untuk Tuhan. Ya, supaya pada waktunya Tuhan mengumpul kita. Hari itulah yang kita tunggu-tunggu. Ya, jadi karena rencana Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu ya yang tidak baik bagi kita. Ya, ini adalah Nabi Yeremia yang menerima sesuatu harapan bagi kita. Kalau kita lihat, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita lihat, dalam segala pelanggaran hidup ini, gelombang hidup ini, ya kita mendengar seperti mana saya katakan, deru gelombang dari sana, dari sini. Tapi dalam semua itu Tuhan melihat. Tuhan ya ada, ya beserta. Ya, maka marilah kita berserah kepada Tuhan. Ya,
Belajarlah kita mentaati ya janji Tuhan yang tidak akan berubah. Ya, belajarlah kita ya menumpukan ya sandaran hidup kita. Ya, setiap yang kita lakukan bawalah ya di dalam doa supaya ya kehendak Tuhan terus menyertai. Ya, mungkin kita tidak merasakan jawabannya hari ini, tapi Tuhan tetap menyertai. Ya, bagi Nabi Yeremia, ya waktu itu tanah di tempat itu tandus. Ya, tidak ada hujan, tidak ada tumbuhan. Tapi dia tahu bahwa Tuhan yang mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Ya, yang tandus dapat memberi keuntungan bagi orang yang percaya akan Tuhan. Begitu juga harapan Nabi Yeremia. Tapi betul-betul itu terjadi di waktu itu. Supaya orang pada masa itu, ya orang Yehuda dapat melihat ya betapa besarnya kuasa Tuhan yang menyertai kita orang yang percaya. Maka saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, tidak pilih mana-mana gereja, tidak pilih ya siapa kita, ya Tuhan Yesus tetap setia. Teruslah kita bersandar kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan dalam segala hal. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sekali lagi memuji Engkau karena Engkau masih berbicara. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu, walaupun di waktu yang singkat kami tidak dapat mengupasnya dengan lebih lanjut lagi. Tapi dalam sesingkat itu Bapa, kami dapat message bahwa Engkau ingin ya melawati kami. Engkau ingin memulihkan kami. Engkau ingin menyelamatkan kami. Ya Tuhan, kami memuji Engkau. Karena kasih anugerah-Mu tidak mengira bagaimana kami meresponi Engkau. Seperti Habakuk, seperti Jefenia, seperti Yeremia. Ya, mereka meresponi Engkau dengan cara yang masing-masing. Tetapi kami juga sama Bapak pada hari ini. Di dalam kami meresponi pergumulan kami, mengingatkan Engkau tidak menjawab doa kami. Oh, berbagai reaksi, berbagai cara kami meresponi Engkau Bapa. Maka dengan itu Tuhan, kalau dia tidak menyenangkan hati Bapa, ampunilah kami. Biarlah kasih anugerah-Mu, janji setia-Mu tetap akan menyertai kami ya Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, beri kami hati yang setia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berseru dan berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Ketemu lagi agar di sepanjang minggu ini